Motorola yang dulu sempat legend zaman feature phone, terus ngilang entah kemana, dan sekarang balik lagi dengan gaya yang cukup beda dari yang lain. Bukan HP flagship, bukan juga HP entry level, tapi dia datang nyusup pelan-pelan ke segmen yang lagi panas-panasnya, kelas menengah. Dan yang dia bawa sekarang ini adalah satu perangkat yang cukup bikin alis gua naik sebelah, Moto G100 Pro. Bentar Pro? G100 Pro? Emangnya ada G100 biasa? Jawabannya, ada bro. Dan menariknya, Moto G100 itu udah diluncurin sejak tahun 2021. Udah 4 tahun lalu. Bahkan udah sempet di-rebrand jadi Moto HS waktu dijual di pasar lain. Jadi, sekarang pertanyaannya, apakah Moto G100 Pro ini beneran penerus dari G100 itu? Atau jangan-jangan, ini cuma Moto G86 versi China yang ganti baju doang? Yah, tahu sendiri, brand-brand sekarang kadang suka gitu kan. Ganti nama dikit, ganti wilayah rilis, langsung jadi seri baru. Tapi tenang, kita nggak di sini buat nebak-nebak teori konspirasi. Kita bakal kupas tuntas semua yang perlu lu tahu soal Moto G100 Pro. Mulai dari desain, layar, performa, sampai detail kecil yang bisa bikin HP ini jadi hidden gem di kelasnya. Dan gue janji, pembahasan kita kali ini bakal serasa lu lagi nongkrong bareng temen di warkop. Bukan dengerin presentasi PowerPoint yang ngebosenin. So, siapin kopi, sandaranin badan, karena kita bakal ngobrolin salah satu comeback paling underrated dari dunia smartphone tahun ini. Desain kasual tapi tangguh. Oke, kita mulai dari tampilan luar dulu ya. Moto G100 Pro ini nggak tampil norak, tapi juga nggak ngebosenin. Feel-nya tuh kayak, gue nggak perlu banyak gaya, tapi gue siap tempur. Dan ternyata, itu bukan cuman omong kosong. Motorola kasih sertifikasi IP68, IP69, plus MILSTD 810H. Bro, gua ulang, MILSTD 810H. Ini tuh sertifikasi ketahanan militer Amerika. Jadi kalau lu lagi naik gunung, kehujanan, atau HP-nya jatuh ke tanah, kemungkinan besar ini HP masih bisa senyum ke lu. Materialnya juga solid. Bukan yang murahan atau gampang lecet. Ya buat harga segini, Motorola kasih build quality yang bikin kompetitornya mulai gelisah. Next, layarnya. Ukurannya 6,67 inci, datar AMOLED, refresh rate 120 Hz. Standar anak mid-range zaman sekarang. Tapi yang bikin beda, tingkat kecerahan sampai 4500 nits. 4500 nits tuh gila sih bro. Itu udah setara atau bahkan lebih terang dari beberapa HP flagship. Dan yang bikin makin nyaman, layarnya udah dilapisi Gorilla Glass 7i. Terus fingerprint-nya juga udah di dalam layar. Jadi secara visual dan proteksi, ini layar bisa dibilang di atas rata-rata kelasnya. Performa, MediaTek, tapi jangan suuzon dulu. Nah ini bagian yang biasanya bikin orang mikir dua kali. SoC-nya pakai MediaTek Dimensity 7300. Ih, MediaTek, males ah. Eits, sabar dulu. Dimensity 7300 ini bukan chipset ecek-ecek. Dia tuh penerus dari 7050. Dan performanya lumayan solid buat multitasking, gaming santai, dan daily use. Dipadukan sama RAM 12GB dan storage sampai 512GB, jelas ini HP bisa nafas panjang. Lu bisa buka belasan aplikasi tanpa harus reload ulang. Bisa nyimpen ribuan foto, video, bahkan backup film favorit lo. Dan yang lebih penting, ini chipset cukup adem. Jadi buat lu yang suka ngedit video di HP atau main game lama-lama, Moto G100 Pro bisa jadi teman yang reliable. Kamera, simple, tapi sensor nggak main-main. Moto G100 Pro nggak pakai gimmick kamera 4 biji. Satu kamera utama 50MP pakai sensor Sony LYT600. Satunya lagi ultrawide 8MP. Dan that's it. Tapi justru di situ menariknya. Sensor LYT600 itu termasuk sensor Sony terbaru, yang hasil fotonya tajam, warnanya natural, dan performa low light-nya juga oke banget. Kamera depannya 32MP. Jadi buat selfie, video call, atau rekam konten, ini HP nggak bakal malu-maluin. Bahkan bisa lebih tajam dari beberapa kamera depan HP flagship. Baterai, monster di balik badan ringkas.
Yang paling mencengangkan adalah bagian baterai. Motorola nyelipin baterai 6720 mAh di bodi yang nggak kelihatan gede-gede amat. Gua nggak tahu gimana cara mereka ngelakuinnya, tapi ini impresif banget sih. Mau dipakai seharian penuh buat nonton, foto-foto, main game, masih strong. Bahkan 2 hari pun bisa, asal pemakaian lu santai. Pengisian cepatnya 30 watt. Dan walaupun bukan yang paling cepat di kelasnya, tapi setidaknya cukup aman dan stabil. Nggak bikin baterai panas berlebihan, dan tetap ngisi lumayan cepat. Audio, Dolby Atmos. Nggak cuma gimmick. Satu lagi yang gue suka, dual speaker dengan Dolby Atmos. Bro, suaranya nyaring, lebar, dan punya detail yang enak banget di telinga. Mau buat nonton Netflix, dengerin Spotify, atau scroll TikTok, audionya nendang. Nggak cempreng kayak speaker tunggal di banyak HP mid-range. Bikin banyak orang nangis di pojokan. Dan sekarang kita ngomongin soal harga. Motorola ngerilis Moto G100 Pro di China dengan harga mulai dari 1.399 yuan. Itu berarti sekitar 3 juta rupiah buat versi RAM 8GB dan storage 256 GB. Gua ulang ya, 3 jutaan. RAM 8GB, storage 256 GB, AMOLED 120 Hz, baterai monster, build kualitas militer, dan kamera pakai sensor Sony. Coba lu bandingin sama brand lain. Ada yang kayak gini? Sayangnya, sampai sekarang Motorola belum kasih tanda-tanda bakal ngerilis HP ini secara global. Belum ada kabar resmi buat pasar Asia Tenggara atau bahkan Eropa. Tapi kalau ngelihat saudaranya, Moto G86 dan G86 Power, bisa jadi Moto G100 Pro ini cuma versi nama lain buat pasar Cina. Worth it atau enggak? Jadi, apakah Moto G100 Pro ini pantas disebut penerus G100? Mungkin iya, mungkin juga enggak. Tapi yang jelas, HP ini nawarin paket lengkap yang jarang kita temuin di kelas harga 3 jutaan. Fokus ke hal yang penting, potong gimmick yang nggak berguna, dan kasih performa serta build quality yang bisa diandalkan. Kalau lu tipe orang yang lebih mikirin value ketimbang logo di belakang bodi HP, Moto G100 Pro ini patut banget masuk radar lo. Siapa tahu, ini jadi comeback Motorola yang diam-diam mengguncang pasar mid-range. Dan buat lo yang udah nonton sampai akhir, bro, appreciate banget. Jangan lupa tulis di kolom komentar, apakah menurut lo Moto G100 Pro ini layak bersaing sama brand yang lebih hype? Atau tetap terlalu niche buat dilirik?